Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Zahra Jamalia dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal konflik, kekerasan, dan perdamaian. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu konflik dan apa itu kekerasan. Konflik secara harfiah dalam KBBI berarti percekcokan, perselisihan, pertentangan yang menimbulkan ketegangan di antara yang berkonflik. Dan ada pula pendapat dari beberapa sosiolog, diantaranya Robert M. Z. Lawang dan Surjono Sukanto. Menurut Robert M. Z. Lawang, konflik sebagai perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, konflik sebagai suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawannya disertai ancaman atau kekerasan. Nah, sementara kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dan sekarang kita lanjut kepada sebab-sebab konflik. Di sini ada beberapa faktor penyebab konflik. Yang pertama, ada perbedaan antar individu, ada perbedaan kebudayaan, ada perbedaan kepentingan, ada perubahan sosial budaya yang terlalu cepat, ada perbedaan etnis, ada perbedaan ras, dan ada perbedaan agama, yaitu perbedaan antar individu. Perbedaan antar individu merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Misalnya nih, dalam sebuah ruangan kantor ada karyawan yang terbiasa bekerja sambil mendengarkan musik dengan suara yang keras. Tetapi karyawan lain lebih menyukai bekerja dengan suasana yang tenang, sehingga kebisingan merupakan hal yang mengganggu konsentrasi dalam bekerja. Di situ udah tahu ya perbedaannya di mana. Terus yang kedua, adanya perbedaan kebudayaan. Kepribadian seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, tetapi tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu sama apa yang dianggap baik oleh masyarakat lain. Misalnya, seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional bertemu dengan seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai modern, maka akan terdapat perbedaan nilai yang dianut oleh kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan konflik. Udah jelas ya perbedaannya di mana. Terus adanya perbedaan kepentingan, yaitu setiap individu ataupun kelompok seringkali memiliki kepentingan berbeda dengan individu atau kelompok lainnya, menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Contohnya nih, seorang pengusaha menghendaki adanya penghematan dalam biaya suatu produksi, sehingga dengan terpaksa harus melakukan rasionalisasi pegawai. Namun, para pegawai yang terkena rasionalisasi merasa hak-haknya diabaikan sehingga perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan suatu konflik. Terus yang keempat, perubahan sosial budaya yang terlalu cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang kalah cepat seperti yang sedang terjadi pada era globalisasi sekarang ini. Dan perubahan itu terlihat pada fenomena-fenomena sosial sebagai berikut. Yang A, cultural lag, yaitu ketertinggalan sistem nilai dan norma sosial, tidak mampu mengikuti perkembangan iptek, terutama di bidang materi. Yang B, ada cultural shock. Yang C, westernisasi. Yang D, cultural loss. Dan yang E, konsumerisme. Dan yang kelima, ada perbedaan etnis, yaitu setiap etnis tertentu memiliki kepribadian yang melatar belakangi kebudayaannya. Setiap kebudayaan memiliki sistem nilai dan norma sosial yang mungkin berbeda dengan kebudayaan lainnya. Dan yang keenam, ada perubahan ras. Perubahan ras itu, walaupun ras tidak ada kaitannya dengan etnis, agama, ataupun ideologi kenegaraan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu sering terjadi konflik rasial didasari oleh paham rasialisme atau diskriminasi ras. Di Indonesia, konflik ras terjadi akibat adanya kecemburuan sosial terhadap ras tertentu yang minoritas, tetapi memiliki akses ekonomi yang besar dan kuat.
7, ada perbedaan agama yang terakhir ya guys, yaitu agama sebenarnya bukan merupakan pencetus utama terjadinya suatu konflik sosial. Hal ini disebabkan karena masing-masing umat tidak pernah mempertentangkan akidah dan keyakinan agama masing-masing. Contohnya konflik Poso dan Ambon. Semula konflik ini berawal dari konflik etnis akibat primordialisme, etnosentrisme, dan kesenjangan sosial. Akhirnya merembes kepada sentimen keagamaan. Memang sentimen keagamaan sangat rentan terhadap isu-isu yang berbau sara. Nah, cukup sekian aja guys yang bisa saya jelaskan dari berlembar-lembar kertas ini, dan masih banyak banget kekurangannya, masih banyak banget kesalahannya. Dari tadi ngomong tuh belibet terus. Jadi buat kalian yang udah nonton, terima kasih banget, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Dan see you, bye.